kurang baik atau memang secara struktur anatominya sudah ada kerusakan ya atau kelainan. Kemudian adanya kongenital pada organ lain di luar jantung, misalnya Down syndrome. Down syndrome ya berhubungan dengan VSD ya. Jadi itu juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan begitu kita menemukan curigaan adanya Down syndrome. Kemudian lupus ya, ini juga merupakan kondisi sistemik yang harus dilakukan Catalejo pada janin. Kemudian kelainan kromosom sudah jelas, terekspos teratogen misalnya apa? Misalnya pasien bekerja di bidang industri yang berkaitan dengan kimia, obat-obatan, industri kesehatan ya, terutama yang perawat-perawat atau dokter yang berhubungan dengan kemoterapi misalnya, itu pun juga harus dilakukan pemeriksaan khusus jantung secara umum atau screening secara khususnya ya pada jantung. Kemudian mungkin yang terakhir ini kalau misalnya ada kelainan misalnya polihidramnion ya curiga ada kelainan kongenital termasuk jantung ya. Gemeli, kita tahu pada gemeli terutama yang homozigot ada pembelahan yang tidak seimbang ya, jadi potensi kecacatannya bisa yang berlebih selnya atau yang kurang selnya sama saja. Hidrops sudah jelas ya, hidrops berhubungan dengan kelenjar lim atau kelenjar jantung, organ jantung, serta kemarin sudah dibahas pelebaran NT. NT tentu berhubungan dengan Down syndrome dan ini juga berhubungan dengan kelainan jantung terutama VSD. Nah, waktu yang terbaik kapan? 18-22 minggu sebaiknya. Ini tetap standar dari ISOP juga sama, 18-22 minggu. Apakah lebih dini bisa? Bisa. Apakah lebih lambat? Bisa? Bisa juga. Tergantung apakah bergejala atau tidak gitu ya. Tetapi untuk screening normatifnya di trimester kedua ya, terutama di 18-22 minggu beriringan dengan screening pada trimester 2 secara umum. Nah, kemudian peralatan ini yang penting. Ini peralatan yang dibutuhkan ya. Ada fitur-fitur ini ya, resolusinya tinggi, frekuensinya 5-7,5. Ini tergantung alat sebetulnya. Ada yang otomatis begitu kita setting di fetal echo sudah langsung frekuensinya berubah ya, menyesuaikan, atau secara manual tergantung. Ini tergantung alat saya kira ya. Harmonic, Gracell, Zoom dan Single loop. Nah, single loop ini sangat bermanfaat pada jantung karena kan gerakannya cepat. Kalau ada curiga freeze saja, kemudian mundur ke belakang. Jadi pergunakan single loop untuk mengurangi potensi kehilangan waktu yang lebih banyak. Jadi ambil saja potongannya, kemudian berapa lama kita lihat ada curiga, freeze, kemudian mundur ya, itu single loop. Kemudian Doppler tadi sudah diterangkan Dr. Wiku misalnya ya, ini juga sangat bermanfaat. Doppler ada dua kepentingan di sini. Pertama yang color atau yang pulse wave ya. Nah, yang color itu terutama untuk anatomi. Kita bisa melihat katakan ada VSD, katakan ada AVSD ya, atau arah. Misalnya arteri pulmonalis dengan aorta harus sama arahnya untuk pada trivessel view. Ini berbeda itu dengan color. Nah, kemudian kalau misalnya dengan spektral Dopplernya kita lihat angka-angkanya, kecepatannya dan sebagainya, misalnya ada sumbatan ya, jadi ada stenosis misalnya, kecepatannya berkurang dan sebagainya. Ini pergerakan probnya saya kira ya, ini di basic sudah, sliding bisa ya, digeser saja, rocking di goyang ya. Kemudian pressing kadang-kadang kita perlu, tetapi intinya adalah pergeseran pada janin itu sangat kecil, smooth ya. Jadi kadang-kadang dengan angling saja juga sudah cukup, terutama pada kasus-kasus dengan kehamilan yang masih muda. Jadi tidak perlu digeser dan sebagainya sebetulnya. Tapi ini secara prinsip seperti ini ya, pergerakannya yang bisa dipakai. Sama dengan prinsip pemeriksaan USG secara umum. Kemudian posisi janin. Nah, ini yang akan sulit ya. Kita harapnya semuanya telentang, supine ya. Tetapi kalau telungkup, kadang miring,
ya kita harus tricky untuk bagaimana caranya agar tetap prinsipnya adalah probe lebih dekat dengan jantung, ya. Jadi kita bisa jarak ini yang akan menentukan gambaran yang akan lebih bagus, lebih baik, ya. Kalau miring kita tahu, apalagi kalau miringnya ke kiri misalnya, ya, probe-nya dari kanan jauh untuk mencapai jantung di kiri, itu jadi permasalahan tersendiri. Tapi bisa kita goyang-goyang, ya, ibunya miring kanan, miring kiri, sedekat mungkin probe-nya dekat dengan jantung. Itu prinsipnya. Kemudian ini sebentar, ini susah. Ya, ini kita bisa lihat aksis normal, kemudian letak jantung, ya. Secara prinsip jantung itu adalah superior dari lambung. Kemudian jantung dengan lambung itu satu sisi. Ini kepentingannya apa? Pertama misalnya hernia diafragmatika. Hernia diafragmatika posisinya seperti ini, tapi letak lambungnya di rongga toraks. Ya, itu yang harus kita pikirkan bahwa level berbeda, tapi satu sisi, ya, antara jantung dengan lambung. Kemudian aksis normal ke kiri menyesuaikan letak lambung. Kalau aksisnya ke sana, ya, ke kanan bisa dextroversi misalnya, atau dextroposisi juga bisa. Kalau dextroposisi misalnya ada cairan efusi, atau ada lambung misalnya, ya, terdesak. Kebanyakan biasanya karena ada cairan di pleura misalnya, paru-paru, ya, jantungnya akan terdesak ke kanan, tetapi aksisnya masih ke kiri, itu dextroposisi, ya. Jadi letak jantung juga bisa kita evaluasi sejak dini, ya, dari awal. Nah, kemudian ini sebetulnya orientasi yang kita butuhkan. Mungkin hal ini nggak bisa kita terima gitu atau difikirkan saat ini, karena ini menentukan sebetulnya posisi atau letak organ janin terhadap letak ibu. Itu penting, terutama untuk mengevaluasi apakah ini situs inversus misalnya, atau dextrokardi, atau ini situs solidus, ya. Ini dari ini sebetulnya kita bisa melihat arah aksisnya kemana, ya. Ini misalnya letaknya kepala, ya, ini kepala, punggung kanan ibu. Kalau letaknya kepala punggung kanan, aksisnya kemana, gitu, ya. Nah, ini sama, yang lain pun demikian. Itu untuk menentukan apakah ini letak kiri kanannya benar atau tidak. Kalau letak ini sudah betul, nah kemudian langsung ke janinnya, sehingga letak janin secara prinsip, katakan misalnya lambung di kiri betul, gitu, ya, dan itu sudah tidak perlu dicek lagi karena secara prinsip kiri kanannya di sini sudah kita cek. Nah, kemudian letak jantung ini letak normal dengan aksis yang normal ini, ya, 45 derajat plus minus 20 derajat. Jadi maksimal 65 derajat ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya kondisinya baik-baik saja, saya kira tidak rutin kita memeriksa aksis. Kecuali kalau ada kecurigaan terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, baru kita periksa, ya. Ini situs solidus, kita katakan pada kondisi yang normal. Kemudian ini kalau terlalu ke kiri, ya, hiperlevo. Jadi kalau misalnya arahnya seperti ini, ya, kita lakukan pemeriksaan aksis, ya. Jadi tidak terlalu harus selalu kita cek setiap pemeriksaan, tidak. Kita karena lebar antara 25 sampai 65. Ini misalnya mesokardi, ya, letaknya di tengah seperti ini. Itu juga curiga ada sesuatu. Kita bisa melihat di sini, ya, lambungnya masih di kiri, kemudian aorta juga sama, vena cava juga masih tetap. Kemudian ini kalau terdorong, ya, jantungnya sedikit ke kanan, tetapi aksisnya masih ke kiri, kita namakan dextroposisi.
dextroversi kita bisa melihat ya, arahnya sudah ke kanan, kemudian lambungnya masih di kiri. Tetapi kalau semuanya sudah bertransmigrasi ke kanan semua, kita namakan situs inversus. Apakah letak ini akan menyebabkan kelainan jantung? Sebagian iya, sebagian tidak. Jadi pada kondisi tertentu kadang-kadang besar jantung normal, kemudian juga irama juga tidak terganggu dan sebagainya ya. Bahkan setelah lahir pun kondisinya bisa normal. Jadi bukan berarti begitu letaknya ada kelainan, pasti kelainan, tetapi kita harus lakukan pemeriksaan yang lebih detail, itu intinya. Ya, ini yang termasuk dextrokardi, antar dextroversi. Nah kemudian mengukur besar jantung. Mengukur besar jantung ada 3 cara sebetulnya, mana saja yang dipakai. Ini A-nya area ya, harus dicatat. Nanti di mesinnya masing-masing berbeda. Mau pakai tanpa A ya, CTR ini atau CTAR, ini area, ini berbeda. Jangan sampai menggunakan CTR tapi standar pengukurannya menggunakan CTAR karena berbeda. Kalau CTAR ini hanya sampai 1/3, 33% ya normalnya. Tetapi pada kardiotorasik rasio yang tanpa area ini itu 55%. Tergantung mana yang dipakai, nggak ada masalah ya. Jadi ini bisa D1/D2 dengan diameter bisa, atau lingkaran bisa. Lingkaran jantung per lingkaran toraks ya. Ini CTR keluarnya. Tetapi pada area ini di mesin nanti keluar adalah sentimeter persegi. Kalau sentimeter persegi berarti yang kita pakai yang ini ya dok. Standarnya berbeda. Nanti keluarnya sekitar 33%, 32%, 34%. Tetapi kalau di ini yang 1 nomor 2 ini itu di bawah 55% normal. Jadi jangan sampai kita menggunakan CTAR katakan 40 misalnya, itu sebenarnya sudah abnormal, tetapi kita berpikir bahwa itu CTR gitu ya, di bawah 55%, oh normal nih, padahal sudah besar. Jadi hati-hati, tergantung manapun boleh ya. Di mesin lihat saja, kalau misalnya pakai sentimeter persegi itu pasti CTAR ya, dan harus dicek dulu sebelum menggunakan. Nah ini kemudian ukuran rongga terhadap rongga toraks ya, ini misalnya. Jadi kita bisa melihat lingkaran per lingkaran saja atau diameter saja ya. Ini normalnya CTAR tadi ya 33,3, dan yang dua pengukuran CTR ini adalah di bawah 55%. Jadi tergantung mana yang dipakai ya. Ini kita bisa lihat ya, yang satu. Apa dok yang terlihat bahwa ini suatu kelainan? Yang pertama kali, aritmia, setuju. Jadi yang akan terlihat oleh kita yang mudah itu adalah aritmia. Yang kedua, ukuran jantung. Jadi lebar, ya besar jantung selain aritmia. Tapi nomor 1 aritmia, itu yang paling mudah. Jadi nggak usah mikir apa-apa, begitu aritmia, ya lakukan theta leho dong, gitu, ya. Jadi yang paling mudah itu aritmia, bahwa ini perlu pemeriksaan. Ya. Nah ini apa dok? Yang paling mudah, bisa lihat kan? Sama, ini aritmia juga dok. Ini kita bisa lihat besar jantungnya, kemudian iramanya tidak teratur ya. Ada yang lain nggak dok kira-kira? Mungkin sudah pernah ikut kursus theta leho dan sebagainya. Ini potongan apa ini dok? Potongannya. Ini four chamber view dengan LVOT sebetulnya ya. Jadi dalam satu video ini kita bisa lihat apa di sini. Ini ada VSD ya. Kemudian ini aortanya. Ya. Ini four chamber view, ini LVOT-nya. Ya, ini aortanya. Ada VSD, kemudian ada overriding aorta, kemungkinannya apa dok? TOF. Ya. Ini contoh yang bisa dilihat di four chamber view. Jadi kalau kita temukan four chamber view ada VSD, kemudian irama tidak teratur, ya kita harus melanjutkan step by stepnya ya. Nah ini menurut ISO seperti ini potongannya.
1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari sini, dari bawah, dari potongan AC. Potongan AC tidak merubah sudut, ya, naikkan sedikit, 4 chamber view dapat. Kemudian probe-nya putar ke kiri sedikit, ini LVOT nanti akan dapat. Kembalikan seperti posisi pada AC, naik lagi, RVOT akan dapat. Kemudian posisinya tetap probe-nya dipertahankan, naikkan saja ke superior, free vessel view-nya dapat. Jadi pemeriksaan ini simple, kemudian tidak lama. Mungkin nanti pas hands on ya, ditunjukkan bagaimana cara pengambilan. Tidak lama saya kira. Nah, kemudian ini yang level pertama sebetulnya. Level ini kita namakan level 1 ya, situs. Ini di level AC. Kita bisa melihat potongan AC seperti yang mengukur biometri saja, ya. Kemudian di sini yang dilihat apa saja sebetulnya? Sebetulnya kita bisa melihat di sini letak lambungnya, kemudian aorta, vena dan sebagainya ya. Di sini tidak ada apa-apa, tapi kita bisa melihat bahwa sebelah kiri ini di sini. Nanti jantung pun harus sebelah sini, gitu ya. Jadi selevel dengan bukan selevel sejajar dengan letak dari lambung. Nah, kemudian ini kita naikkan sedikit probe-nya, tidak merubah sudut ya. Ini yang muncul nanti adalah 4 chamber view. Nah, ini gambarannya tanpa merubah sudut, dari AC tinggal naikkan saja. Itu 4 chamber view nanti akan dapat sendiri. Nggak usah dicari dok, nanti otomatis akan muncul sendiri ya. Jadi semuanya tidak usah dicari, semuanya muncul sendiri-sendiri otomatis. Nah, level ini kita bisa melihat gambaran yang mungkin di basic ya, saya kira. Di USG basic ini sudah dibahas lebih panjang lebar saya kira. Ini kita skip saja. Kemudian naikkan sedikit. Setelah 4 chamber view nanti LVOT dengan sedikit memutar. Ini yang harus diperhatikan saya kira ya. Ini reminding saja bahwa semuanya harus equal antara ventricle, atrium, kemudian kalau sudah dicek pada AC letak lambung di mana, ini katakan sudah dicek, dan yang pasti ini harus sejajar dengan jantung ya dok, ini aorta. Kemudian ini juga hal yang penting, jadi ini kiri ya, kemudian ini hal penting, vena pulmonalis juga masuk ke atrium kiri. Ini yang sering kelewat. Kemudian kita bisa melihat di sini equal ya, antara ventricle, kemudian katup juga baik di sini. Kita selalu ingat bahwa mitral lebih dekat ke basal, dan ini tricuspid lebih dekat ke apex ya. Hal ini penting untuk kondisi-kondisi patologis, katakan abstain anomali misalnya. Abstain anomali ini lebih ke arah apex lagi ke sini ya, ke atas, sehingga atrium kanannya, ventricle kanannya mengalami atrialisasi katanya ya. Jadi yang dipompa oleh ventricle kanan sedikit, makin ke apex, itu juga buruk saya kira ya. Ini secara umum. Jadi selain dari jantung, kita juga harus perhatikan apakah ada cairan tidak di efusi perikardial atau efusi pleuranya ya, kita bisa melihat. Atau pada paru-paru ada sikem misalnya, atau ada cairan dan sebagainya ya. Ini dalam kondisi normal. Nah, kemudian kita naik sedikit, kita bisa melihat di sini probe-nya ya, sedikit melintang dan ke kiri. Jadi dari bahu kiri miring seperti ini, nanti akan dapat potongan LVOT seperti ini ya. Berbeda dengan 4 chamber view, kita bisa melihat di sini katup aortanya sudah terlihat ya. Ini katup aortanya, kemudian ini aorta yang memanjangnya juga terlihat. Ini pada LVOT. Ini probe-nya diperhatikan, sedikit miring dari tadi yang lurus ya. Begitu nanti sudah akan naik lagi, ini naik lagi ke RVOT, kita bisa melihat probe-nya dikembalikan lagi dok. Probe-nya diluruskan kembali, transversal, kemudian dinaikkan gitu ya. Ini untuk melihat RVOT. Ini RVOT yang bisa kita lihat bifurkasionya di tengah ya. Kemudian ini membagi sebetulnya antara pulmonalis kiri dan kanan ya. Ini di tengah ini. Nah, kemudian tetap posisi arteria pulmonalis secara umum sejajar dengan aorta di kiri, ini aorta di tengah. Kalau terbalik itu transposisi great artery ya. Jadi free vessel view-nya harus diperhatikan di sini.
tetap arteri pulmonalis di kiri, ini aorta. Kalau ini terbalik, itu adalah transposisi. Ini yang harus diingat probe-nya. Nah, sekarang kita naik lagi yang ke level di atasnya, ini three vessel view. Ini kita bisa melihat probe-nya tidak berubah, ya, masih melintang, dinaikkan lagi ke atas. Jadi tinggal digeser saja. Tadi seperti saya bilang, nggak usah dicari dok, nanti otomatis muncul sendiri, ya. Kalau ada kelainan, kalau terbiasa kita yang normal, ada kelainan pasti hafal, gitu ya. Ini three vessel view. Ini sebetulnya potongan ke-6. Ini opsional pada e-swab yang terakhir ya, 2013, 2018 juga bila perlu saja. Apa maknanya di sini? Ya, ini probe-nya diputar seperti LVOT sebetulnya. Ini maknanya kalau terdapat gambaran seperti ini tidak ada transposisi, pasti normal, gitu ya. Untuk letak arteri pulmonalis dan aortanya tidak sejajar, pasti crossing, ya. Jadi kondisi yang normal. Kemudian yang ketujuh, ini diputar probe-nya, ya. Ini pun opsional sebetulnya untuk melihat arcus aorta, ya. Di sini gambaran seperti ini, seperti stikok ini ada dua. Kalau bisa melihat di sini ada 3 pembuluh darah utama ya. Untuk yang ke leher ini arcus aorta, bisa dipastikan ini arcus aorta. Tetapi kalau gundul nggak ada nih seperti ini. Ini ductus arteriosus yang kita lihat arcusnya. Jadi ada 2 yang berdekatan. Kalau kita geser probe-nya nanti akan muncul ini, atau kalau muncul pembuluh darah 3 ini adalah suatu arcus aorta. Meskipun di sini kita bisa lihat sama aorta descendennya, ini juga sama aorta descenden, ya. Tetapi pada saat arteri pulmonalis masuk ke aorta descenden, itu ada seperti muaranya. Kalau pas kita bisa lihat itu ada 2 pembuluh darah. Jadi antara arcus aorta dan ductus arteriosus, ya. Ini opsional. Jadi yang wajib adalah sampai potongan ke-5, sebenarnya level ke-5 ya. Ini arcus, kita bisa melihat ada pembuluh darahnya 3, ya, arcus aorta. Nah, kemudian ini contoh kelainan sebetulnya. Karena yang nomor 1 kita perhatikan selain irama adalah ukuran. Kita bisa melihat di sini ukurannya berbeda, sudah jelas ya. Ini bizar, makin kondisi kelainan jantungnya makin berat. Ini kita bisa melihat di sini ya, hipoplastik bagian kanan. Ini bagian kirinya lebar, ya. Kita bisa melihat di sini juga pada three vessel view arteri pulmonalisnya sangat lebar, ya, jauh dengan aorta. Jadi ini suatu hipoplastik right heart. Ini kondisi yang normal, harusnya idealnya kiri dan kanan sama, ya. Jadi ini pertanyaan yang akan muncul dari pasien, apakah bisa diperbaiki, apakah bisa survive, atau bagaimana nanti setelah lahir. Kalau kita tahu yang mana, katakan yang kanan kita tahu, kalau kanan mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru ya. Sementara kalau yang kiri dari jantung ke seluruh tubuh. Dua-duanya juga buruk, saya kira. Baik itu hipoplastik left heart syndrome, HLHS atau yang kanan ya. Jadi potensi kematian postpartumnya juga besar. Apakah yakin bahwa itu akan meninggal? Ya kita harus sampaikan bahwa itu prognosisnya buruk, gitu saja ya. Pasti ditanya itu dok. Kalau kita nyangka, oh ibu ada kelainan jantung, apa jenisnya? Nah kita harus belajar lebih dalam. Mungkin ini jenisnya yang ini, nanti efeknya postpartumnya seperti apa? Ya. Atau kalau sulit-sulit kirim saja ke dokter Nuswil, misalnya. Dokter Nuswil kan disertasinya mengenai jantung tuh. Ya ini VSD ya. Ini kita bisa lihat VSD. Ini sudah jelas ya. Ini ada VSD, kemudian kita bisa melihat juga besar jantung, ya. Kita bisa melihat aksisnya juga sudah berubah, ya. Aksisnya di sini sudah hiperlevo. Kita bisa lihat ini septumnya juga sudah ke arah kiri, ya, jauh. Kemudian ukuran jantungnya berubah juga. Kemudian ini sudah jelas ada defek pada septum ventricle. Nah ini misalnya pada AVSD. AVSD juga nggak terlalu sulit diagnosisnya. Kita temukan saja gambaran ini normal. Kita selalu ingat gambaran ini normal.
ya pada AVSD yang kliennya di sini ya. Kita namakan crux. Crux itu ada empat bukan anggota ya, 4 unsur. Misalnya di sini septum ventricle yang pars muscularis ya. Yang ini pars membranacea. Kemudian pada bagian atriumnya harusnya ada septum primum. Jadi crux itu ada 4, septum primum, pars membranacea ya. Ini septum primum, pars membranacea, kemudian katup tricuspid dan mitral. Pada AVSD ininya tidak ada. Kalau yang komplit semuanya tidak ada semua 4 unsurnya. Tapi kalau misalnya hanya katupnya ada, itu bisa parsial atau incomplete ya. Jadi intinya tetap di sini kuncinya. Ini kita bisa melihat tidak ada pars membranacea, kemudian septum primumnya tidak ada ya. Ini suatu AVSD yang incomplete. Jadi semuanya memang yang terbanyak itu adalah kelainan pada 4 chamber view ya. Jadi jangan takut ada miss gitu. Nah yang sulit kalau sudah mengenai arteri pulmonalis, aorta itu sulit. Nah ini kita bisa lihat juga. Ini pada AVSD juga sama ya. Kita bisa melihat pars membranacea tidak ada dan pars septum primum tidak ada. Nah ini yang komplit kita bisa melihat ya. Ini crux ada 4 unsur. Di sini cruxnya semuanya tidak ada. Jadi ini pada AVSD yang komplit. Ini yang relatif nanti kawan-kawan relatif dapatkan lah gitu ya. Terlihat, kemudian kita lihat 4 chamber view-nya, unsur-unsur apa saja yang hilang. Dan ini relatif sering. Dan kita bisa melihat ini tidak ada semua cruxnya. Ya, ini yang komplit pada AVSD komplit. Ini sering kejadian ini. Kemudian kardiomiopati. Kardiomiopati terutama kalau sudah gerakan atau irama jantungnya seperti terengah-engah, kemudian besar jantungnya juga lebar. Kita bisa melihat di sini yang ukuran normal dan ini yang kardiomiopati ya. Ini sudah pengukurannya pasti di atas 33% kalau CTAR-nya ya, kalau CTR-nya di atas 55%. Dan ini kita bisa melihat pompanya sudah buruk. Kita bisa melihat di sini sudah ada aritmi, kemudian katupnya juga terlambat ya, penutupan katupnya. Ini pada kondisi kardiomiopati. Jadi temukan aritmi dok. Itu kita harus hati-hati apakah ini induksi atau kelainannya di ini ya, di anatomi, kelainan struktural. Tadi saya kira ini sudah dibahas ya. Jadi ini pada 4 chamber view-nya, ini pada LVOT-nya ya. Kemudian ini ada overriding aorta ya. Ini pada kondisi dengan tetralogy valve. Dan yang akan kita temukan bukan tetralogy valve-nya tapi VSD-nya nomor 1. Temukan VSD, bilang ke pasiennya ada kelainan, itu sudah bagus. Ya. Kalau kita tracing lagi, oh ada overriding. Oh ada stenosis arteri pulmonalis, tetralogy valve tuh diagnosis ya. Meskipun konfirmasi tetap di postpartum. Nah ini kita bisa melihat kardiomiopati yang lain dan ini juga relatif mudah diagnosisnya. Diagnosisnya dari mana? Tetap besar jantung. Ya, yang terlihat saat ini besar jantung. Kalau pada kasus ini, apakah sudah ada aritmi? Belum ada. Ya, jadi tadi irama jantung, kemudian besar jantung, itu mengharuskan kita harus memeriksa lebih detail. Ya, kita bisa melihat di sini pasti ini ukurannya lebih besar dari 55%. Kemudian aorta juga sudah melebar di sini. Kemungkinan ada masalah di aortanya. Kemudian pompanya kurang bagus, lama-lama akan melebar ya, kayak jantung. Sama prinsipnya pada dewasa. Nah, kemudian ini untuk fungsi. Fungsi apakah kita lihat ejeksi fraksi kalau misalnya dewasa. Pada bayi juga bisa sebetulnya. Kita kalau di mesin-mesin USG itu sudah ada setting untuk pemeriksaan jantung dewasa, itu bisa diterapkan juga. Kalau sejawat mau melakukan itu juga nggak apa-apa untuk fungsi. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Intrauterin ada yang 3 terbuka, ductus venosus, kemudian foramen ovale, dan satu lagi ductus arteriosus. Jadi itu tidak mencerminkan sebetulnya fungsi jantung setelah lahir. Nah yang harus kita lihat justru setelah lahir. Meskipun ada kelainan, setelah lahir bisa survive nggak? Kadang-kadang dengan kelainan setelah lahir masih bisa survive. Nah itu yang kadang-kadang membedakan,
wah Bu ini jelek Bu, pasti meninggal. Nggak boleh kita bilang demikian, karena begitu nanti tertutup baru si jantungnya teruji. Ductus venosus tertutup, ductus arteriosus tertutup, dan foramen ovale tertutup, baru teruji jantungnya bagaimana. Ya, tentu kita bisa menyampaikan prognosis, katakan tadi HLA-HS atau hipoplastik jantung kanan, potensinya buruk karena pompa ke paru-parunya kurang atau pompa ke seluruh tubuhnya kurang. Kita bisa pastikan bahwa lambat laun juga akan mengalami degradasi, makin buruk, makin hipoksia berat dan meninggal. Ya, nah ini khusus untuk fungsi. Ini dengan emod saja modalnya, dengan emod. Posisinya demikian. Ini namanya four chamber view subcostal, ya. Artinya yang kita ukur di sini ventricle saja karena yang berfungsi sebagai pompa ventricle. Ini namanya SF atau short fraction namanya, ya. Nah ini diastolik dikurangi sistolik. Di sini kita bisa melihat ini emodnya. Gelombang sistolik itu yang menurun, yang kecil, yang mendekati. Ini septum ya dok. Ini septum. Kemudian ini sistoliknya dan ini diastolik pada saat melebar ventrikelnya. Nah yang dipompa yang mana? Selisihnya. Selisih diastolik dan sisa sistoliknya. Nah itu yang dipompanya. Nah ini jadi diastolik dikurangi sistolik. Ini dengan sentimeter saja atau milimeter ya per diastolik. Nah ini akan keluar SF namanya short fraction. Di sini fungsinya sekitar 0,28 sampai 0,4 itu dikatakan normal kalau hasil pembagian ini. Dan itu dengan emod, nggak sulit tuh. Ya dibanding kalau kita mengukur dengan katakan untuk bukan fetal echo ya, untuk dewasa ya, yang echokardiografi dewasa, injeksi fraksi bisa. Ini secara umum mirip dengan injeksi fraksi, tetapi yang bisa kita lakukan pada janin. Ya, ini fungsi. Kemudian satu lagi ini mengenai ritme, saya kira ritme yang penting adalah muncul gelombang A, kemudian muncul gelombang ventricle, ya. Jadi satu-satu seperti ini. Tapi kalau gelombang A-nya muncul, kemudian ventricle-nya nggak muncul, ini blok. Ini memakai dengan emod. Jadi emod juga masih banyak manfaatnya saya kira. Kalau tadi aritmi ada dua kemungkinan. Ini induksinya seperti ini dan anatominya. Kalau anatomi tadi bisa pelebaran jantung dan sebagainya, ya. Jadi pergunakan dengan emod, dengan short fraction untuk ejeksi fraksinya, untuk melihat kenapa aritminya bisa dengan emod juga, ya. Termasuk blok bisa terdeteksi. Blok kita harus lihat pada pasien-pasien terutama yang lupus, ya. Tapi khusus yang belum diobati sebetulnya. Penelitian kita di Bandung yang lupus sudah diobati tidak muncul bloknya, 100% tidak muncul. Ya. Kita punya pasien 80-an, diperiksa semua, sudah diterapi ibunya, tidak muncul bloknya. Ya. Nah ini saya kira untuk Doppler yang lain, terutama ini slide terakhir, maaf Bapak Nida. Ini kita bisa melihat ada regurgitasi ya. Ini dengan menggunakan 2D saja. Kalau kita menggunakan Doppler, ini akan terlihat ada gelombang balik dari ventricle ke, nah ini kita bisa melihat kuning ya. Ini gelombang balik dari ventricle ke atrium. Ini suatu regurgitasi. Ini kalau kita menggunakan Doppler ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Wiku ya. Ini terutama untuk regurgitasi. Kita bisa melihat kuning. Atau ini spektral Doppler ini kita bisa melihat gelombang baliknya, aliran balik dari ventricle ke atriumnya. Ini 100 berapa ya, di atas 150-an. Jadi kalau di atas 70 sudah hati-hati, itu adalah suatu gelombang balik regurgitasi. Nah ini terakhir CV profile, ini untuk melihat fungsi. Sebetulnya ada 10 poin. Ini seperti profil biofisik ya, ada normal, kurang dari 1 poin atau kurang dari 2. Ini ada hidrops, kemudian ductus venosus, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wiku caranya, kemudian ukuran jantung, ini fungsi kardiak, ini menggunakan SF tadi dok, ya bisa menggunakan SF yang ini, kemudian Doppler pada atrial, terutama umbilicalis, ya, jadi bisa dipergunakan relatif mudah, arteri umbilicalis bisa dilihat, kardiak fungsinya kita bisa melihat SF-nya di atas 0,28, ya, kemudian ukuran
tadi dengan CTR atau CTAR, ya, ini di bawah 0,3 atau 35% ini CTAR, kemudian ductus venosusnya masih normal, kemudian tidak ada hidrops, itu nilainya 10. Tetapi kalau sudah ada gradasi, ini poinnya. Kalau kurang dari 5 poin berarti potensi kematian janinnya lebih besar, ya, karena sudah terjadi hidrops dan gangguan fungsi janin, saya kira. Ini yang kira-kira mudah kita bisa lakukan sehari-hari. Jadi sebagai kesimpulan,